Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kewajiban dan keniscayaan. Tidak harus mensyukuri nikmat Allah saat kita menerima nikmat-nikmat besar, tapi sekecil apapun dari kehidupan dan dinamika kehidupan kita, dia adalah bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, ulama pengikutnya. Insyaallah kita termasuk pengikutnya yang setia hingga akhir, mempertahankan risalah kenabian, membumikan nilai-nilai kenabian dan kerasulan di setiap hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah awal bulan dalam kalender Islam yang sepakat para ulama dia adalah bulan mulia dari beberapa bulan yang mulia yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Minha arba'atun hurum. Kemuliaannya karena dimuliakan oleh Allah. Kemuliaannya karena dimuliakan oleh para nabi dan rasul Allah. Kemuliaannya karena di dalamnya ada kelipatan pahala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, dan juga kelipatan dosa bagi orang-orang yang melakukan dosa di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bulan yang mulia itu ada 3 bulan yang disebut secara berurutan. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, dan kemudian ada 1 bulan lagi yang terpisah dari penyebutan itu disebut oleh Rasulullah dengan bulan Rajab Mudhar. Bulan Rajab yang dikultuskan, yang dimeriahkan, yang disiarkan oleh generasi dan komunitas orang-orang terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara komunitas itu ada penduduk etnis yang disebut dengan Mudhar. Maka sungguh berbahagia kita selalu
diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menikmati awal bulan dalam Islam dengan bulan mulia, bulan Muharram. Bahkan dinamika kehidupan muslim yang dimulai dengan bulan haram Muharram dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Dzulhijjah, satu indikator bahwa Allah sangat mengharapkan kehidupan dalam satu tahun ini dia harus lebih berkah dan lebih mulia sebagaimana awal bulan dalam Islam dan kemudian ditutup dengan bulan Dzulhijjah, akhir bulan dalam Islam. Tapi sayangnya jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang kemuliaan bulan Muharram yang hari ini kita nikmati, di dalamnya ada puasa Tasu'ah hari ke-9 di bulan Muharram. Sesudahnya ada puasa Ashura hari ke-10 di bulan Muharram. Bagi yang tidak berpuasa di tanggal 9 boleh subuh ba'dahu, boleh puasa setelah itu 1 hari, bahkan 1 bulan pun tidak dipermasalahkan oleh para ulama, karena bulan Muharram adalah bulan mulia. Sesuatu yang sangat disayangkan adalah pengetahuan kita tentang bulan Muharram yang memiliki keistimewaan dan fadilah. Di sebagian kaum muslimin hanya sebagai aksesoris pengetahuan saja, diceramahkan oleh seorang dai, didengar melalui radio, disaksikan melalui televisi. Sebahagian ada yang menghidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebahagian pun ada yang mencemooh bulan ini. Bahkan yang mereka lakukan bukan lagi perbuatan-perbuatan dan dosa-dosa kecil, tapi mereka hiasi bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan besar. Jika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat sangat berbahagia ketika memasuki bulan Muharram, karena di dalamnya ada kelipatan pahala dan kebaikan. Di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keberkahannya. Ada yang sholat tahajud, ada yang puasa sunnah, ada yang beribadah dengan ibadah sosial. Tapi hari ini di sebagian kaum muslimin yang hidup di abad ini, pengetahuan mereka tentang bulan haram ternyata hanya sebagai sebuah aksesoris pengetahuan yang kering dari pengamalan nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir atau minggu terakhir ini, kita bangsa Indonesia melihat fenomena-fenomena peristiwa-peristiwa kejahatan dan pidana-pidana besar yang mereka lakukan secara sengaja di bulan haram mulia. Di zaman Nabi, ketika masuk bulan Muharram, maka tidak ada peperangan yang terjadi. Musuh mengakui bahwa bulan itu adalah bulan haram, bulan mulia. Pertumpahan darah pun mereka tidak niatkan. Jika ada yang berniat untuk perang, jika ada yang berniat untuk jihad, maka niat jihad itu ditangguhkan sampai beralih bulan itu ke bulan yang lain. Bagaimana dengan kita? Kita sebagai seorang muslim yang seharusnya menghormati bulan ini, tapi ternyata kita menzalimi diri sendiri. Bahkan kita menzalimi orang lain. Tidak sekedar menzalimi dengan kata-kata kasar, tapi kita tumpahkan darah saudara kita atas nama sebuah kepentingan. Kita tumpahkan darah saudara kita atas nama sebuah orientasi duniawi, tanpa kita memikirkan apa akibat yang terjadi setelah itu. Walhasil, orang tidak menjadikan agama sebagai rem kehidupannya. Orang tidak menjadikan keimanannya sebagai rem dari semua kemaksiatan dan kezaliman. Sehingga 1400 tahun yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqtulu qatil wa huwa mu'min." Seorang pembunuh tidak akan membunuh siapa saja jika saat itu dia beriman. "Wa la yazni zani wa huwa mu'min." Dan tukang berzina tidak akan berzina kalau saat itu
dia beriman. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan peminum minuman keras tidak akan minum minuman keras itu kalau saat itu dia beriman. Wala yasriqus sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan pencuri tidak akan mencuri kalau saat itu dia beriman. Persoalannya bukan pada tindak pidana pencurian, pembunuhan dan perzinahan, tapi persoalan spiritual yang kering, keimanan kita yang hilang dari akal dan perasaan kita. Kecerdasan kita hanya kecerdasan intelektual, kecerdasan kita hanya kecerdasan kognitif. Pengetahuan kita adalah hanya pengetahuan sains dan teknologi modern. Sementara pengetahuan tentang kekuatan iman, tazkiyatun nufus, yang itu mesti dipupuk di setiap kondisi waktu dengan ibadah-ibadah kepada Allah, itulah yang kemudian tidak diberi perhatian oleh manusia. Sehingga kapan dan di mana saja ketika orang lepas dari keimanannya, seorang pembunuh pasti dia akan membunuh, seorang pezina pasti dia berzina, seorang yang mencuri pasti dia mencuri, dan seorang pezalim pasti dia akan menzalimi siapa saja dari saudara dan orang lain. Maka oleh karena itu Al-Quran menyebutkan kehidupan manusia ini adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya ada ujian dan tantangan. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Yang berprofesi sebagai guru bisa saja rugi dengan pengetahuannya. Yang berprofesi sebagai pedagang bisa saja rugi dengan dagangannya. Yang berprofesi dengan apa saja menjadi profesi bisa saja rugi dengan profesi dan keterampilannya. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua itu adalah illal ladzina amanu, orang yang punya profesi dan punya komitmen keimanan. At-tajirus suduq dakhala al-jannah. Pedagang yang punya profesi pedagang akan dimasuki oleh Allah ke dalam surga ketika dia berdagang dengan sifat kejujuran. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji mabrur jaminannya adalah surga. Orang yang selalu menjaga lisan dan perbuatannya jaminannya surga. Tapi karena keimanan adalah persoalan spiritual dan tidak diindahkan, ditertibkan oleh kita, maka semua pun pidana terjadi di kalangan kita. Bahkan yang terjadi hari ini adalah sebuah indikator dari keringnya spiritual keimanan itu. Kaum muslimin yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa apapun bentuk kezaliman, baik perbuatan itu dosa kecil maupun dosa besar, tidak berhak dilakukan oleh manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Status sosial kita yang berbeda tidak mesti menjadikan kita menzalimi pihak yang lain. Status jabatan kita yang berbeda tidak harus kita mencuri hak-hak orang lain dan kemudian kita menikmatinya. Tapi orang yang beriman adalah orang yang selalu menghormati hak orang lain, menghormati kehormatannya, menghormati keluarganya, menghormati jiwa dan nyawanya. Tidak beriman seorang yang beriman kecuali dia cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta pada dirinya sendiri. Pembunuhan yang terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di belahan dunia, memang adalah sejarah yang kelam. Sejarah kehidupan manusia pertama yang hari ini terus terjadi sebagai wafatnya seorang manusia yang tidak beriman. Bukankah kita baca dalam sejarah Nabiullah Adam alaihi salam, setelah Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabiullah Adam dan Siti Hawa, dan kemudian mereka menempati bumi yang mulia ini, maka darah pertama yang diteteskan oleh seorang manusia adalah darah pembunuhan yang disebabkan oleh sebuah kepentingan. Adam memiliki 4 anak,
Anak yang pertama Qabil laki-laki, anak keduanya Habil juga laki-laki, anak ketiganya adalah Iklimah, anak keempatnya adalah Labuda. Karena manusia saat itu baru berlima, baru berenam dengan bapak dan ibunya, maka syariat Islam pertama boleh nikah bersaudara. Maka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam, nikahkan putramu dengan putrimu. Maka Qabil dipilih oleh Nabiullah Adam alaihi salam untuk menikahi Labuda yang tidak cantik. Sementara Habil dipilih oleh Adam sesuai perintah Allah untuk menikahi saudaranya Iklimah yang cantik. Cemburu pertama lahir dari si Qabil yang mendapatkan bagian saudara yang akan dinikahinya adalah Labuda, yang ternyata putri Nabi Adam alaihissalam ini tidak secantik dengan Iklimah yang didapat oleh saudaranya laki-laki. Kecemburuan pun terjadi. Maka kemudian Qabil sebagai putra pertama dari Nabiullah Adam alaihissalam berniat untuk membunuh si Habil, karena menurut dia pembagian cinta dari bapaknya adalah sebuah pembagian yang tidak adil. Maka tetesan darah pertama di bumi ini adalah darah kecemburuan dan cinta manusia, yang diakibatkan dengan kecemburuan itulah saudaranya Qabil yaitu Habil dibunuh oleh saudaranya, dan kemudian inilah yang terjadi sampai hari ini. Islam datang mengislamisasi budaya. Islam datang yang mengislamisasi semua sisi kehidupan manusia. Islam datang menghormati kehormatan manusia. Islam datang mengangkat derajat-derajat manusia. Bahwa selama kita la ilaha illallah menggalimi hak orang lain, jangankan sama dalam agama dan kepercayaan, saudara-saudara kita yang ada di luar sana, yang keyakinan dan agama mereka berbeda dengan keyakinan kita masing-masing, maka juga dihormati oleh Islam, dihormati dengan toleransi, dihormati dengan hak asasi manusia dalam konsep Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan oleh Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila ada dua muslim bertemu kedua pedang mereka, artinya saling membunuh. Apabila ada seorang muslim bertemu kedua pedang mereka, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, jika yang masuk neraka itu adalah pembunuh, itu rasional bahwa memang dia yang membunuh. Tapi kenapa Anda katakan yang membunuh dan yang dibunuh juga masuk neraka? Apa sebab yang dibunuh juga masuk ke dalam neraka?" Maka Nabi katakan, kenapa pembunuh dibunuh dua-duanya masuk neraka? Bahkan kenapa yang dibunuh pun dia masuk neraka? Maka kata Nabi, "Kana harisan ala qatli akhihi." Yang dibunuh juga masuk neraka karena sesungguhnya dua-duanya berniat saling membunuh. Hanya dianya yang kemudian ditusuk duluan, dibunuh duluan. Andaikan tidak ada yang mendahului, maka berarti yang dibunuh dia berhasil membunuh saudaranya. Fal qatilu wal maqtulu finnar. Si pembunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk ke dalam neraka. Kaum muslimin yang sama dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita menyadari bahwa Islam telah memberikan batasan. Islam memberikan aturan dan regulasi kehidupan. Jangankan dalam komunitas besar, dalam komunitas paling kecil kita bertetangga, dalam komunitas yang paling kecil kita bersahabat dan berteman, tidak ada haknya seorang muslim mewujudkan haknya jika yang dia lakukan bertentangan dengan hak orang lain. Tidak bisa melakukan hak pribadi atas nama pribadi jika yang dia lakukan bertentangan dengan hak tetangga dan sahabatnya. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa besar.
Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari niat-niat kezaliman dan kemaksiatan. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zalim, dari perbuatan maasi, dari perbuatan dosa-dosa kecil yang menyebabkan kita masuk dalam golongan orang-orang yang nanti akan melakukan dosa besar. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Qul Allah wa antum muqinuna bil jannah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة وسائر البلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله إن الله يؤمن بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر